berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf mengganggu aktivitas mohon izin bagi bentuk laporan tentang kegiatan PKPR saya jalani Pak. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki modul 3.1 di mana kita dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon izin Pak untuk menyampaikan wawancara dalam modul tersebut, dan nantinya juga untuk merekam hasil wawancara tersebut. Kemudian insya Allah bagi saya diharuskan untuk mengupload ke YouTube. Mudah-mudahan Bapak memberikan izin. Untuk pertanyaan pertama, ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika, karena itu dua hal yang benar lawan yang benar, maka saya tidak terlalu tanpa mengenai permasalahan tersebut dan mempertimbangkan unsur-unsur pendukung fakta tentang kasus. Beda dengan kasus ujian moral. Kalau bersifat ujian moral lebih mudah karena itu kita memutuskan suatu keputusan berdasarkan benar dan salah mulai Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk memutuskan hal tersebut, saya kemudian mempelajari fakta-fakta yang ada, kemudian mempertimbangkan juga peraturan, dan kita juga harus mempertimbangkan hasil akhir dari keputusan yang akan dibuat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil selama ini dimulai dari untuk mengambil keputusan itu, yaitu kita melihat tempat untuk dan dampak dari apa yang akan kita putuskan, itu dengan cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga mendata siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dan juga mempersiapkan pihak-pihak yang bisa diminta pendapat dalam pengembangan masalah tersebut. Tentu saja kita harus melakukan fakta yang relevan, untuk saya melakukan perubahan berdasarkan kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan yaitu saya menjadi akar permasalahan, terutama dari yang bersangkutan, dari orang-orang yang terlibat dalam proses. Selanjutnya atau pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan besar pengalaman, tantangan yang dihadapi itu yaitu meyakinkan orang-orang yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan dengan masalah tersebut untuk diyakinkan bahwa keputusan yang diambil itu dasarnya seperti apa. Bapak, untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal yang baku tidak ada, tapi dalam masalah tentu saja sangat membuat jadwal, terutama urutan kegiatan dan langkah-langkah tersebut berdasarkan masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan perbedaan situasi kondisi pada saat itu. Pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang bermudah buat keputusan dalam masalah dilema etika, yaitu diantaranya
kalau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut atau pihak-pihak yang diminta pendapat itu dapat diajak komunikasi dengan mudah. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dari seringnya memutuskan masalah dilema etika yaitu bahwa keterampilan mengambil keputusan yang etika perlu dipunyai oleh setiap pemimpin, termasuk kepala sekolah. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Bu. Izin Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Nanti mungkin ini juga mudah-mudahan Ibu memperkenalkan saya bisa mengupload hasil wawancara ini di media sosial. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Dalam mengidentifikasi dilema etika moral, yaitu dimana kita harus paham dulu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana 2 pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral atau benar salah yaitu suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebaikan. Dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika, itu adalah hal yang sangat sulit dalam membuat suatu keputusan, di mana kita harus banyak berpikir, kemudian terutama kita harus seringkali memikirkannya itu berdasarkan beberapa prinsip-prinsip, dan itu sulit sebetulnya untuk dilaksanakan. Alhamdulillah jawabannya itu cukup memuaskan. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan di situasi dilema etika ada beberapa langkah. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dilema etika ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat itu. 4. Pengujian benar atau salah. Langkah yang kelima, melakukan prinsip resolusi. Langkah keenam yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Apa yang terpenting dalam mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara 2 nilai-nilai inti kebijakan yang sama-sama penting. Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Kedelapan yaitu langkah membuat keputusan. Langkah yang kesembilan adalah melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya akan berusaha untuk memutuskan sesuatu itu dengan tenang, bijak, tidak tergesa-gesa, dan mempertimbangkannya dengan baik. Untuk pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu di sini tentu yang paling utama adalah tidak dapatnya memuaskan pihak-pihak yang terkait dalam kasus dilema etika tersebut. Baik, ternyata jawaban-jawaban itu cukup bagus. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang keenam,
apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika itu yang sudah saya laksanakan itu tidak ada jadwal yang khusus ataupun baku, karena suatu kasus itu bisa diselesaikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi tidak ada jadwal secara khusus. Untuk pertanyaan ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah ataupun membantu saya dalam pengambilan sebuah keputusan, jika pihak-pihak yang berkaitan dalam kasus dilema etika ini adalah di mana mereka-mereka ini mudah untuk diajak berdialog atau curhat pendapat, sehingga itu akan mempermudah kita untuk mengambil suatu keputusan. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir atau ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya dituntut memiliki keterampilan dalam mengambil suatu keputusan. Bergerak berbagi untuk negeri kita